Shalom, selamat berjumpa dengan Suara Gembala edisi kali ini. Tentu saya bersyukur sebab saya boleh bersama dalam perjumpaan ini dan saya ajak kita menghayati, memaknai kesaksian Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Ini yang hendak kita renungkan bersama dalam Suara Gembala dalam edisi ini. Bacaan ini berkata-kata begini, oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara-saudara, saya menuntun kita merenungkan bacaan ini dengan tema engkau berharga di hadapan Tuhan. Saudara pemirsa Suara Gembala, tentu dalam kenyataan kehidupan kita kaget, kita prihatin, kita sedih dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita saksikan saat ini. Peristiwa bunuh diri, pembunuhan, tawuran, penganiayaan, bahkan tindak kekerasan yang semakin marak terjadi. Bahkan banyak tindakan kekerasan dan pembunuhan terjadi hanya karena masalah sepele. Seolah-olah nyawa manusia tidak ada harganya lagi. Bahkan lebih miris lagi, begitu banyak kejadian melibatkan kaum muda, bahkan masih berstatus pelajar dan berstatus sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai pengganti nyawanya? Saudara-saudara, tidak ada harta benda di dunia ini yang bisa menggantikan nyawa kita. Jikalau harta seluruh dunia yang dikumpulkan menjadi satu, itu pun tidak cukup berarti untuk menggantikan nyawa dan hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, entah kita miskin atau kaya, entah tinggi pendek, sakit atau sehat, bahagia atau sedih, ingat Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, oh aku orang berdosa. Aku sudah banyak melakukan kesalahan. Apakah Tuhan mengasihi aku? Jawabnya tentu ya. Tuhan mengasihi saudara. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 5 ayat 8 juga berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari dua nats ini, hendak mengingatkan kita, Tuhan membenci dosa-dosa kita, tetapi Dia mengasihi kita orang berdosa. Itu sebabnya Kristus telah mati demi untuk menebus dosa kita. Menjadi pertanyaan saudara-saudara, mengapa Kristus harus mati untuk menebus dosa kita? Jawabannya, karena kita sangat berharga di hadapan-Nya. Penyaliban adalah hukuman mati yang berlaku pada zaman Yesus. Dan diri kitalah sebagai orang-orang berdosa yang seharusnya digantung di salib dan menerima hukuman kekal. Namun Yesus disalibkan menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Sebab tidak satu pun korban atau perbuatan baik atau seorang yang lain bisa menghapus dosa kita, karena semua telah berbuat dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya yang kita baca saat ini, Yesaya 43 ayat yang keempat. Tuhan telah menciptakan bangsa Israel saat itu sedang berada di pembuangan. Firman Tuhan memberi penghiburan, penguatan, memberi harapan dan kekuatan bagi umat yang sedang hidup dalam pembuangan. Dia mengenal umat Israel. Dia menuntun menyertai mereka masuk tanah perjanjian. Dia mengasihi mereka dengan luar biasa. Ini bukti bahwa umat Israel sangat berharga di mata Tuhan.
Hal inilah yang menjadi penguatan bagi bangsa Israel di tengah keterpurukan hidup dalam pembuangan. Ada kekuatan baru, semangat baru, dan harapan baru di hadapan Tuhan. Bahkan lebih lagi ada janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali sebagai umat pilihannya. Saudara-saudara, umat Israel dan semua orang Kristen termasuk saya dan saudara adalah begitu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan Yesus mati agar kita bisa hidup kekal. Dia dibangkitkan agar kita bisa hidup berkemenangan. Menang atas dosa dan menang menjalani hidup di dunia ini bersamanya. Sungguh agung dan mulia Tuhan kita. Sebab oleh dan di dalam Dia, kita semua sangat berharga. Untuk itu pujilah Tuhan Yesus hari esok dan sampai selama-lamanya. Amin.